Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, masih dimudahkan dan diringankan langkah kita menuju Masjid Siti Halimah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang terus istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang memang sudah terjadwal secara rutin, kita akan sama-sama mengikuti kajian ba'da subuh, dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Fahamsyah, yang tema yang akan beliau bawakan pada kesempatan kali ini adalah mutiara yang terabaikan. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selanjutnya untuk materi kami serahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Fahamsyah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia-Nya, anugerahnya yang tiada berhingga kepada kita. Bahkan mudahnya langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun tidak lepas atas bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajiblah bagi kita di dalam setiap detik-detik kehidupan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah pilih, manusia yang paling bertakwa, manusia yang menjadi panutan bagi kita, yaitu
manusia yang menjadi qudwah bagi kita, menjadi contoh dan model bagi kita, yang sayangnya hari ini banyak di antara kaum muslimin mungkin yang kurang memperhatikan dari sisi ini. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja di antara umatnya yang berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga yaumil akhir. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Siti Halimah di atas jemputan atau undangannya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu mutiara yang terabaikan. Kita tahu bahwa mutiara itu adalah sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh orang. Tetapi ada mutiara yang mutiaranya itu bersebaran, bertebaran, tetapi jarang orang yang mau menjemput atau mengambil mutiara tersebut. Nah, di atas latar belakang itulah makanya judul atau tema ini kami munculkan. Ya. Apa sih mutiara yang dimaksud? Mutiara yang dimaksud di sini sebagai pertemuan kita pada pagi hari ini adalah ilmu. Ilmu adalah sebuah mutiara. Bahkan ilmu itu adalah warisan dari para nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi sayangnya mutiara ini jarang orang yang mau mengambil atau memilikinya. Sedikit di antara kita mungkin yang perhatian terhadap ilmu ini. Kita duduk di sini, berkumpul di sini dalam rangka untuk sama-sama mengkaji sebuah ilmu, yang mudah-mudahan dengan ilmu itu akan bermanfaat buat kita. Tapi memang faktanya kalau kita mengaji biasanya nggak banyak Pak yang hadir Pak. Ya, biasanya memang jumlahnya itu tidak terlampau ramai. Tapi bukan jumlah yang kita cari. Karena kebenaran itu kalau melihat jumlah nanti kita akan bingung. Karena sekarang al-batil itu kadang-kadang banyak jumlahnya. Tapi al-haq itu mungkin sedikit jumlahnya. Bukankah kita tahu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW baru memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sedikit jumlahnya. Tetapi pelan-pelan dengan pembinaan, dengan bimbingan, dengan kesabaran dari Rasulullah SAW, akhirnya satu persatu orang-orang mulai memeluk agama Islam. Inilah yang boleh dikatakan telah hilang dari diri kaum muslimin. Perhatiannya, atensinya kepada ilmu agama yang belum terlalu kental gitu. Makanya pagi hari ini kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ingin mencoba menguraikan beberapa perkara tentang mutiara yang terabaikan ini. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ilmu, kita harus paham dulu nih, apa sih ilmu itu? Ya, apa ilmu itu? Kira-kira nih supaya kajian kita hidup ya, karena saya terbiasa mengajar dan biasa berdiskusi gitu Pak ya, tidak satu arah saja. Maka saya coba ingin berinteraksi dengan Bapak, dengan jamaah sekalian. Kira-kira Pak, dalam pandangan Bapak itu, ilmu itu apa sih Pak? Ayo, bagaimana Pak? Informasi.
mengetahui. Ya. Dua hal ini bisa dipertimbangkan. Mengetahui itu lebih dekat dari mana. Jadi ilmu itu ada beberapa pengertian, Pak. Yang pertama dijelaskan ilmu itu diddul jahl, lawan daripada al-jahl, ketidaktahuan. Itu pengertian ilmu yang pertama. Jadi kalau orang tidak tahu tentang suatu hal, maka kita katakan dia tidak berilmu tentang hal tersebut. Yang kedua, ilmu itu bisa dimaknai kata para ulama, idrakus syai' ala haqiqatihi idrakan jaziman. Pengetahuan tentang sesuatu perkara atas hakikatnya idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu dan hakikat sesuatu tersebut kita ketahui dan kita mengetahuinya secara pasti, itu yang dinamakan dengan ilmu. Ada lagi yang mengatakan al-ilmu huwal ma'rifah. Ilmu itu adalah mengetahui. Jadi itu diantara pengertian atau makna ilmu yang harus kita ketahui. Misalnya kita belajar tentang salat, maka ilmu tentang salat itu harus kita ketahui dengan pasti. Misalnya takbiratul ihram itu bagaimana caranya? Itu nggak boleh katanya saya dengar begini, itu bukan tuh. Harus dengan pasti. Rasulullah SAW kalau takbiratul ihram itu begini, tangannya diangkat, bisa sejajar dengan bahu atau bisa sejajar dengan telinga. Nah itu berarti kita mengetahui secara pasti, nggak katanya lagi tuh, nggak dugaan lagi. Karena dalam masalah ibadah kita itu dituntut untuk memiliki ilmu di atas ibadah yang kita lakukan. Makanya ilmu ini mutiara yang terabaikan itu kita abaikan kadang-kadang itu. Kadang-kadang cara sholat kita dari sejak kecil, mohon maaf sampai kita dewasa, begitu saja dengan apa yang sudah kita pelajari di waktu kecil. Padahal kalau saya lihat kajian di sini ada bahasan tentang fikih salat. Yang itu sesungguhnya ilmu yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin dan juga muslimat. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu, orang yang mengetahui atau yang faham dengan orang atau mereka yang tidak mengetahui? Kira-kira sama enggak, Pak? Ada orang yang faham nih, ada orang yang tidak faham. Ada orang yang faham sholat itu begini, ada orang yang tidak faham bagaimana tata cara sholat yang benar. Seperti kisah sahabat Rasulullah SAW yang kita sama-sama ketahui kisahnya. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia sholat, kemudian mendekat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Jadi jamaah sekalian, yang kami ingin bangun di sini adalah bagaimana kita beragama di atas landasan yang kokoh. Bukan sekedar dengar-dengar, bukan sekedar katanya-katanya, ini tidak. Kita harus benar-benar berdiri di atas dalil. Kita punya hujjah, kita punya alasan, kita punya argumentasi di atas apa yang kita lakukan dan kerjakan. Walaupun dalilnya kita tidak hafal dalam bahasa Arabnya, Pak, tapi setidaknya kita paham esensinya gitu. Ya. Jadi Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama mereka yang tahu dengan mereka yang tidak tahu? Kata para ulama, tahu di situ adalah
ya, bisa bermakna faham. Orang yang faham tentang suatu hal enggak sama dengan orang yang tidak faham. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang wajib kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak faham dengan kalimat itu terkadang. Dia tidak mengetahui dengan pasti makna kalimat itu. Kalau dia faham dengan kalimat la ilaha illallah itu, niscaya dia tidak akan melanggar daripada kandungan daripada kalimat la ilaha illallah. Ada orang la ilaha illallah ribuan, ratusan ribuan, puluhan ribu kali, tapi dia masih percaya dukun. Berarti dia tidak faham nih makna kalimat la ilaha illallah, kandungannya belum faham. Makanya insyaallah nanti bapak-bapak ibu sekalian, ya, jika Allah izinkan kajian ini berlanjut, kita akan bahas perlahan-lahan tuh. Karena biasanya saya membahas terambil dari kitab, ya, dari yang berjudul tuh Al-Wajibat ala kulli muslimin wa muslimatin. Hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu nanti pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Jadi ilmu itu, kami ulangi, ya, pengetahuan tentang sesuatu atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu kira-kira definisi yang sesuai dan pas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau sekedar mengetahui saja itu boleh, ya, salah satu di antara makna ilmu. Tetapi kalau kita mau pergi kepada definisi yang lebih jauh, pengetahuan tentang sesuatu perkara atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Yang selanjutnya, dari mana sumber ilmu itu diambil? Di dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberikan amaran, gitu, memberikan arahan bahwa sumber di dalam Islam itu ada dua. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh, tidaklah kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwa sumber ilmu di dalam Islam ini dua hal tersebut. Maka kalau sumber Islam itu dua hal tersebut, jangan pernah kita terlepas daripada kedua sumber tersebut. Karena kadang-kadang kita juga, ya, terhadap dua sumber tersebut juga mungkin kita jarang untuk mengkajinya, kita jarang membacanya, kita jarang menelaahnya, yang akhirnya ilmu yang banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak ketahui dan tidak kita fahami. Jadi ini penting, Pak, bagi kita untuk memahami, ya, bahwa kalau bicara tentang agama ini, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Sebagian ulama mengatakan wa qalat sahabah, dan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah ilmu
dan sumber ilmu. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang banyak, Pak. Keutamaan yang besar. Sayangnya kita tahu tentang keutamaan itu, tetapi kadang-kadang kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Nanti para ulama membagi itu. Faridah di situ ada yang sifatnya wajib ain atau fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain misalnya apa, Pak? Fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang menyebabkan sempurnanya ibadah dan amalan kita. Itu hukumnya fardu ain. Misalnya apa? Tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah, tentang masalah salat. Itu ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain buat kita. Maka belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, belajar tentang salat menjadi wajib bagi kita, dan tidak boleh tidak kita nggak tahu. Tapi ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang sudah tahu, maka gugurlah atas kita. Misalnya apa? Ilmu waris. Enggak semua kita paham tentang ilmu waris, ya? Atau ilmu-ilmu yang kontemporer sifatnya, enggak semua kita paham. Maka nanti ketika kita tidak paham, kita bertanya kepada mereka yang paham tentang hal tersebut. Tapi perkara dalam keseharian kita yang menyebabkan sempurnanya sebuah amalan kita, menyebabkan sempurnanya bahkan akhlak kita, itu wajib untuk kita ketahui. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita merenungi ucapan para ulama, niscaya kita itu akan merasa nggak ada apa-apanya, Pak. Ada sebuah kisah, Pak, ya. Ini berkenaan dengan perjalanan seorang ulama, ya. Ada seorang ulama dulu, Pak. Dia masuk masjid selepas waktu asar. Masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, dia duduk. Kemudian ada seorang yang menegurnya, "Wahai fulan, ketika engkau masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat." Di lain kesempatan dia masuk lagi ke dalam masjid selepas asar waktu yang sama. Kemudian dia hendak sholat, ada orang yang menegurnya, "Fulan, habis asar nggak ada sholat." Bingung dia. Kalau bahasa kitanya, alangkah malangnya menjadi orang yang tidak tahu atau orang yang jahil. Karena satu kali dia masuk ke masjid disuruh sholat, lain waktu dia masuk masjid nggak ada sholat selepas asar. Akhirnya dia berniat setelah itu untuk mempelajari agama ini, dan Allah takdirkan dia menjadi seorang imam besar yang bernama Muhammad bin Hazmin al-Andalusi, yang berasal dari Andalus, Spanyol. Itu bermakna juga, Pak, dari kisah itu bahwa menuntut ilmu itu nggak ada kata terlambat. Ini kadang-kadang yang sering kita dengar di masyarakat kita, "Wah, kita mah udah telat nih, Pak Ustadz. Kita udah tua, kita udah nggak bisa nangkep lagi seperti dulu." Wah, itu kata-kata yang merupakan sebenarnya adalah permainan daripada bisikan-bisikan syaitan yang untuk melemahkan semangat kita,
untuk memadamkan gairah kita untuk menuntut ilmu agama. Kira-kira sampai di sini Pak, kalau kita merenung Pak, bagaimana kita pada hari ini di dalam posisi kita terhadap mutiara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut Pak. Coba kita renungi, kita resapi gitu. Betapa mutiara itu bertebaran, tapi tidak kita jemput dan kita ambil mutiara itu. Bandingkan kalau mutiara itu sesuatu yang sifatnya duniawi Pak, kita kejar, kita akan mati-matian untuk memperolehnya. Tapi mutiara atau warisan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sedikit orang yang mau menjemputnya Pak. Kalau kita merenung sampai di sini Pak, bagaimana keadaan kita pada hari ini Pak? Ya termasuk saya juga Pak. Semua kita tanpa terkecuali. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin itu mengalami kemunduran Pak, mengalami keterbelakangan, ketertinggalan, keterpurukan, kehinaan. Tapi lihat kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sukses, mereka berjaya, mereka ditakuti oleh orang-orang. Tapi hari ini kita diobok-obok. Kaum muslimin di mana-mana dalam keadaan yang tidak seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya karena kita telah mengabaikan mutiara-mutiara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Pak. Coba kita renungi, kita resapi, Pak. Insyaallah kalau hati kita jernih, Pak, pasti perasaan bersalah itu, perasaan penyesalan itu akan muncul di dalam diri kita, Pak. Ya, makanya insyaallah kalau pengajian ini berlanjut nanti, Pak, pelan-pelan kita akan menapaki itu. Makanya kita buka dulu dengan kajian ini untuk menyadarkan kita bahwa kita selama ini telah mengabaikan tuh warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam banyak ayat dan juga hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu ini, Pak. Maka pada pagi hari ini kita juga akan menyinggung masalah ini, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, menjadi penyemangat buat kita. Jangan sampai kita loyo lagi nih. Kalau ada kajian keislaman yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi SAW, yuk kita hadiri sebisa mungkin kita hadir. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Baiklah, kita akan coba mengungkapkan, menguraikan apa sih keutamaan daripada ilmu itu. Yang pertama, ilmu itu adalah salah satu jalan untuk dimudahkan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan apa yang dia tempuh itu jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah mudahkan? Karena tadi ketika dia menuntut ilmu, dia akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian dia beramal di atas sesuatu itu. Dia berbuat di atas sesuatu itu yang belum tentu dilakukan oleh orang lain, yang perbuatannya itu dicintai dan diridai oleh Allah, yang bisa menjadi sebab
Allah memasukkannya ke dalam syurga. Para ulama dulu Pak, mereka berjalan menuntut ilmu itu bukan 1 hari 2 hari, ada yang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis, untuk menyebarkan ilmu dan sebagainya. Dan mereka begitu menikmati perjalanan mereka, Pak. Mereka begitu enjoy-nya terhadap apa yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka yakin akan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kisah-kisah para ulama, Pak. Ada yang cari hadis harus menemui syekh si fulan, kemudian pergi lagi kepada syekh ini, kemudian pergi demi untuk 1 hadis saja, yang sekarang dapat kita baca di dalam kumpulan hadis-hadis. Tapi yang jadi pertanyaan, kita baca nggak tuh buku-buku hadis tersebut? Ya, jadi siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini bapak-bapak, ibu-ibu keluar nih dari rumah menuju masjid, mencari ilmu, mendengarkan kajian, mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi satu amalan yang boleh jadi menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jadi jangan kita abaikan, Pak. Berjalannya kita dari rumah itu, Masya Allah, Pak. Jadi hal ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Boleh nggak kita menonton melalui sarana-sarana yang ada? Boleh. Tapi menempuh lebih afdal daripada yang hanya menonton. Hadir di majelis ilmu ini banyak keutamaannya, Pak. Allah turunkan rahmat, ada malaikat yang menaunginya, dan lain-lain sebagainya keutamaannya. Tapi kadang-kadang kita, Pak, ya, keutamaan yang banyak itu tidak menyentuh hati kita sedikit pun kadang-kadang, Pak. Padahal inilah yang akan menyebabkan kita selamat nanti di akhirat. Inilah yang akan menuntun kita ini di dunia ini akan menuju kepada sesuatu yang bahagia. Tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikannya. Jadi itu, Pak, yang pertama, bahwa ilmu itu menyebabkan kita mudah untuk sebagai suatu jalan dimudahkan agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu itu warisan para nabi, Pak. Kita kalau dapat warisan, Pak, kira-kira bagaimana sikap kita, Pak? Bahagia kan? Senang kan? Bahkan sampai berebutan tuh, Pak. Bahkan sampai kadang-kadang ada saling bunuh, Pak. Bahkan kadang-kadang nggak saling tegur sapa sama saudara gara-gara warisan. Banyak nggak, Pak, yang begitu, Pak? Seumur hidup nggak bakalan teguran sama, kalau bahasa Betawinya, seumur hidup gua nggak bakalan teguran sama lu gara-gara warisan. Tapi warisan Nabi ini, Pak, jarang orang yang ngerebutin, Pak. Jarang orang yang ngerebutin gitu loh. Yang warisannya ini mengandung banyak keutamaan, sedikit yang ngerebutin, Pak. Malah banyak yang menjauhinya, meninggalkannya, mengabaikannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya nih kita tahu nih, Pak. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para anbiya itu, para nabi, lam yuwarrithu dinaran, mereka tidak mewariskan dinar
wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan dirham, walakin warithul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang cukup. Tapi kita justru kadang-kadang meninggalkan daripada ilmu itu, meninggalkan daripada kewajiban menuntut ilmu agama, sehingga akhirnya kita banyak mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan ini, Pak. Kenapa seseorang bermaksiat kepada Allah? Karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira benar gak, Pak? Kalau orang mengenal Allah dengan pengenalan yang pasti, kira-kira mau gak kita berbuat maksiat, Pak? Kita punya atasan nih, atasan kita orang yang baik, sayang kepada kita, perhatian kepada kita. Kira-kira tega gak kita mengkhianati atasan kita, menelikung atasan kita itu, berbuat curang kepada atasan kita itu, kita tega gak, Pak? Tetapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menjadikan atasan kita, kita tega berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Makanya, Pak, nanti, Pak, hal-hal yang wajib diketahui oleh muslim itu pelan-pelan akan kita bahas, Pak. Dan ini sesuatu yang diajarkan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, Pak. Bukan sesuatu yang baru muncul, bukan. Jadi orang yang mengambil warisan Nabi tadi, sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang cukup. Karena dengan bagian itulah dia akan bahagia, akan sukses, akan jaya di dunia bahkan di akhirat. Lihat para sahabat, Pak, di dunianya mereka bahagia, mereka sukses. Dan di akhirat beberapa orang sahabat belum meninggal aja, Pak, udah dikabarkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ada 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup tuh, Pak, ketika itu, tapi udah dikabarkan. Umar dulu, Pak, dia itu bergiliran dengan sahabat yang lain. Kalau dia tidak bisa hadir di majelis Rasulullah SAW, dia utus tuh sahabat itu. Di lain kesempatan giliran Umar, tapi mereka saling berbagi ilmu. Dia sharing informasi itu. Apa sih? Tadi Rasulullah SAW jelaskan apa? Dijelaskan oleh sahabat. Begitu juga kalau Umar yang hadir, dijelaskan, Pak. Jadi Umar nggak mau kehilangan, ya, kehilangan sesuatu ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, jadilah kita orang yang tamak, yang rakus terhadap warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau warisan dunia kita sampai rela, bela mati-matian, sampai berdarah-darah, tapi kenapa terhadap warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak bersikap yang sama? Ini kan tanda tanya besar nih, tanda tanya besar. Karena orang yang diantara ciri orang yang beriman itu, dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari dirinya, keluarganya, bapaknya, ibunya, dan bahkan seluruh. Inilah renungan-renungan, Pak, yang patut untuk kita renungi di kesempatan pagi hari. Karena kalau kita sudah menyadari hal ini, Pak, nanti insya Allah kesananya itu akan enak kita masuknya, Pak.
Ini biasa metode mengajar kami begini, Pak. Ya, kita harus berikan dulu nih hal yang seperti ini. Ya. Sehingga pelan-pelan timbul kesadaran. Sehingga dengan itu kita pelan-pelan akan mencintai ilmu tersebut, Pak. Karena orang kalau udah cinta terhadap ilmu, Pak, di mana juga tuh ada kajian, insya Allah disamperin, Pak. Selama dia mampu, selama tidak berhalangan. Tapi kalau orang belum cinta kepada ilmu, belum ada perasaan bahwa itu adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tenang-tenang aja, merasa cukup dengan apa yang sudah ada padanya, pada dirinya. Ini yang perlu kita fahami bersama, Pak, bahwasanya ilmu itu warisan para nabi yang diwariskan kepada para ulama. Tapi ulama itu ada dua, Pak. Ada ulama yang rabbani, ada ulama yang su. Hati-hati kita, jangan sampai kita terjebak, ya, salah pilih kepada siapa kita harus mengambil ilmu agama. Jangan sampai kita salah pilih. Yang ketiga, ilmu itu akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, ini hadisnya juga kita tahu nih, Pak. Idza matal insan in qata'a amaluh illa min thalath. Apabila wafat atau meninggal manusia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekatun atau sedekatin jariyah, adalah sedekah jariyah yang pernah dia lakukan ketika hidupnya. Ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwaladin salih yada'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Kita ambil ilmu yang bermanfaatnya, Pak. Jikalau selama hidup kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada siapa saja, terlebih lagi kepada keluarga kita nih, Pak, anak istri kita ajarkan mereka cara sholat, kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, kita ajarkan mereka tentang iman kepada Allah atau rukun iman secara umumnya, dan terus mereka beramal di atas itu sepanjang hayat mereka. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir kepada kita yang pernah mengajarkannya. Makanya jangan pelit dalam ilmu, Pak. Kata para ulama bahwa zakatnya ilmu itu adalah mengajarkannya. Insya Allah dengan mengajarkan itu akan menjadi keberkahan, akan bertambah dan bertambah ilmu bagi orang yang mengajarkannya. Jadi kita mau nggak punya amalan tuh yang walaupun kita sudah meninggal tetap tuh dapat ganjaran? Makanya kita harus berilmu, Pak. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, pastikan dulu apa yang kita ajarkan itu bermanfaat. Yang kedua, sumbernya valid. Yang ketiga, dapat menyebabkan seseorang itu, ya, bertambah amalannya. Bukan hanya dari sisi pengetahuan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ajarkan, dia akan bertambah kebaikannya, berubah yang tadinya kurang baik menjadi baik. Jadi Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak, Pak. Ya, nah, ini juga perlu dipahami, Pak. Kata para ulama, berdasarkan beberapa dalil, ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kita minta ilmu yang bermanfaat, jangan minta ilmu yang tidak bermanfaat. Kita hari ini banyakkan sia-sia sih, Pak. Yang kita lakukan itu kebanyakan hal-hal yang sia-sia. Ya, kita rela menonton TV itu berjam-jam
Tapi giliran baca Quran baru berapa menit udah teler kita. Udah ngantuk mata kita. Apalagi suruh baca buku agama, Pak. Buku-buku yang sifatnya tentang keislaman. Itu jarang orang yang melakoninya, Pak. Tapi kalau kita nonton TV, apalagi generasi muda kita main game online, Mobile Legend dan sebagainya, betah tuh, Pak. Kadang-kadang duduk berjam-jam tuh nggak terasa gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi, Pak? Kenapa ini terjadi? Ini perlu juga menjadi renungan buat kita, Pak. Ya, kok sama ilmu kita tuh nggak tertarik? Padahal ilmu itu membawa keselamatan buat kita. Tapi kok kamu hal-hal yang seperti itu, kita itu tarikannya kuat banget itu. Berarti kan ada yang salah dalam diri kita, Pak. Ada sesuatu yang harus dibenahi, diperbaiki, ditata ulang kembali dalam diri kita. Nah, dengan 3 keutamaan ini kira-kira bisa diikuti, Pak, ya? Insyaallah bisa diikuti ya. Ya. Ini Pak, tolong hal ini diingat baik-baik, Pak. Tolong hal ini diingat baik-baik. Dan ini coba disampaikan kepada keluarga kita yang dekat dengan kita. Kalau punya teman di kantor, pelan-pelan coba kita sampaikan. Kita ajak dengan cara yang baik. Kita sampaikan dengan sopan santun, tutur kata yang bagus, gitu ya. Sehingga orang mudah-mudahan dia mendapat hidayah dengan lantaran sebab kita, dan itu akan menjadi kebaikan buat kita, Pak. Selama dia terus menjalani kebaikan itu, insyaallah pahala dapat kepada kita, Pak. Dapat terus tuh transferan pahala, Pak. Kita pengennya kan transferan yang lain-lain aja bawaannya, Pak. Iya kan? Transferan tuh tiap awal bulan ngantri di bank, perebutan. Ini transferan pahala jarang orang yang mau ngejarnya, Pak. Iya. Yang keempat, sebenarnya banyak, Pak, kalau mau dibahas nih ya. Cuman kita batasilah. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu, Pak. Nabi nggak pernah minta tambahan harta, Pak. Nabi SAW nggak pernah minta tambahan agar jadi orang kaya. Tapi yang Nabi SAW minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu Nabi minta kepada Allah tuh. Bagaimana kita pada hari ini, Pak? Pernah nggak kita meminta tambahan ilmu? Kita kalau berdoa, mohon maaf, Pak, ya. Kita kalau berdoa kebanyakan yang kita minta tuh lebih ke urusan ya Allah, berikanlah aku harta yang melimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah, istri yang cantik, anak-anak yang soleha, rumah investasi tanah yang berada di mana-mana. Ya Allah, hindarilah aku dari penyakit, ya Allah, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Itu yang kebanyakan kita minta. Tapi kita lupa nih minta tambahan ilmu nih. Makanya dulu ketika kita kecil banyak diajarkan doa tuh. Ya. Rabbi zidni. Nah, masih kita baca enggak tuh sampai sekarang tuh? Ya. Masih kita baca enggak doa itu sampai sekarang tuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah saya sampaikan pada waktu itu, beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam selepas subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita baca tuh, Pak. Dari situ ilmu itu ada yang bermanfaat. Ilmu itu akan bermanfaat, ilmu yang membawa perbaikan bagi diri kita. Dari sisi keimanan, dari sisi amalan, dari sisi akhlak, itu adalah ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan belajar ilmu putih, ilmu hitam. Ya, sekarang ada ilmu merah lagi, Pak.
Ya, lagi heboh. Ya. Nah, itu aja Pak masih menjadi istilahnya sebagian orang setuju, sebagian orang nggak setuju. Udah tahu perdukunan itu dilarang. Ya, dengan kedok pengobatan dan sebagainya. Orang yang berilmu dia dapat memilah Pak. Ini yang hak, ini yang batil. Mau kita kemanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal salatul lahu ya 40 laila. Siapa yang mendatangi tukang sihir, orang pintar, paranormal dan apapun namanya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, ya, lam tuqbal salatun lahu, ya, tidak akan diterima salat baginya 40 laila, selama 40 malam, maksudnya 40 hari. Ini mau dikemanakan tuh hadis itu tuh? Apalagi di dalam hadis yang keras, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang kepada dukun, paranormal, tukang tenung dan sebagainya, orang pintar, kemudian dia membenarkan, fayusaddiqu bima yaqul, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Ini ngeri Pak. Kalau kita paham ilmu, jangan sekali-kali mendekati hal yang demikian. Makanya penting kita ilmu Pak. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, nah ini penting untuk kita renungin ya Pak. Hajat manusia kepada ilmu jauh lebih besar ketimbang hajat manusia kepada makanan dan minuman. Makan sehari 3 kali. Taruhlah kita ini orang yang doyan makan, paling 5 kali maksimal. Tetapi ilmu di setiap detik langkah kehidupan kita, kita perlu ilmu Pak. Mau makan kita perlu ilmu gak? Perlu. Bahkan agar aktivitas-aktivitas yang kita jalani di dunia ini menjadi pahala di sisi Allah, kita harus tahu ilmunya Pak. Bangun tidur kita baca doa, ya kan Pak? Baca doa kan Pak ya? Ya, benar nih Pak? Benar Pak? Baca doa ya? Baca doa. Kalau kita baca doa, kebaikan nggak buat kita? Ya. Kemudian kita pergi mau ke kamar mandi, ya, sebelum masuk kamar mandi kita baca doa, langkahkan kaki kiri, kebaikan nggak Pak? Masuk kamar mandi nggak nyelonong aja. Kemudian keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan, ada doanya lagi. Masuk masjid, orang yang punya ilmu, dia tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang banyak bertebaran di keseharian kita Pak. Tapi orang yang nggak berilmu, dia cuek aja Pak. Makanya orang yang berilmu itu dia akan meraih Pak banyak kebaikan di dalam kesehariannya Pak. Dia berzikir kepada Allah lagi berkendaraan, ya dia berzikir daripada bengong gitu ya. Nggak ada kalau kata orang Betawi itu nggak ada kejuntrungannya gitu loh. Bengong nggak pasti, lebih baik zikir. Dengarkan murattal Quran, ya, hal-hal yang bermanfaat dia isi. Dia membaca Al-Quran atau membaca buku-buku agama, buku fikih, buku akidah, buku akhlak dan sebagainya. Tapi kalau orang yang kurang ilmunya, dia tidak akan bisa atau kurang pandai untuk mengisi kehidupan ini. Makanya mohon maaf nih Pak ya, kalau saya sering istilahkan,
kita sama nih Pak, sholat di saf yang terdepan Pak, tapi pahala di sisi Allah belum tentu sama, karena tiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing Pak. Bisa dipahami ya maksud saya Pak ya? Nah gitu Pak, boleh sama kita nih berdiri di saf terdepan, tapi pahala di sisi Allah, Allah yang lebih tahu. Ini pentingnya Pak. Ada orang yang sholat tapi dia akidahnya nggak beres nih, ya akhirnya dia riya, akhirnya dia sholat kadang-kadang nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang punya ilmu, dia akan sholat benar-benar dia sholat. Perhatikan tuh kaifiatnya, tata caranya diperhatikan. Tapi kalau orang sekedar sholat, ya sholat aja. Udah sholat di akhir waktu, sholatnya cepat, nggak memperhatikan tumakninahnya lagi. Bagaimana Allah akan mengganjari pahala yang sempurna bagi orang yang demikian itu? Dan bagaimana sholatnya itu akan membawa perubahan kepada diri orang yang melakukan seperti itu. Makanya Pak, kalau kita masih merasa itu, mungkin Pak sholat kita belum baik, belum pas, belum cocok seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, contohkan. Dari sisi akidah lagi, banyak itu Pak sekarang yang bertentangan dari sisi akidah. Nah, hal-hal yang wajib kita ketahui bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, nantinya akan lebih banyak berbicara tentang masalah iman, masalah akidah. Jadi bapak-bapak nanti ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, berikan kesehatan, berikan usia yang berkah, sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang Pak ya, mudah-mudahan ya. Nah, nanti kita akan pelan-pelan menapakinya Pak. Yang selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya, bahwa orang yang punya ilmu, di antara tanda Allah menghendaki kebaikan atasnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan memberikan atau memahamkan dia tentang agama. Tapi bukan bermakna ya kita itu tahu seluruhnya tentang Islam Pak, bukan bermakna begitu Pak. Ya, kita mengetahui perkara-perkara yang pokok di dalam agama ini, itu yang pasti Pak. Tentang ketauhidan, tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita itu beriman atau bisa batal keimanan kita. Mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita harus paham, wajib paham tentang waris, kayaknya nggak semua kita paham tentang waris Pak. Jadi yufaqihu fiddin, dia Allah pahamkan tentang agama tuh. Dia ngerti apa-apa yang memang wajib untuk dia pahami, dia ngerti. Selebihnya dia pelajari. Karena dari kita Pak, nggak ada kita yang ngerti dari A sampai Z tentang agama ini Pak. Nggak ada. Kita memiliki keterbatasan. Tapi setidaknya kita faham tentang agama itu. Tapi dengan pemahaman yang benar. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa kita bahas ya. Sekali lagi, bahwa tanda baiknya Allah menghendaki kebaikan atas diri seseorang itu manakala Allah berikan pemahaman tentang agama kepada
seseorang itu. Itu luar biasa Pak. Karena para ulama itu ya, Masya Allah, kalau kita lihat kehidupan mereka, bahkan mereka sudah meninggal pun Pak, namanya tetap disebut Pak. Nanti masih banyak Pak, Allah akan angkat derajatnya, kemudian akan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya. Kemudian juga orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah, bahkan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang berilmu tapi dia nggak takut kepada Allah. Nah, ilmunya ini ada yang salah. Seharusnya orang yang berilmu yang namanya ulama itu paling takut kepada Allah. Apalagi dia pewaris Nabi. Dia nggak akan berucap sembarangan. Tapi kan sekarang ada orang yang dilabeli ulama, tapi kadang-kadang statementnya justru meresahkan, menyedihkan, memprihatinkan. Ya, jadi sebenarnya banyak yang telah dijelaskan oleh para ulama, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan buat kita dan sekaligus menjadi pemicu buat kita untuk kita membenahi diri kita, siapapun kita termasuk saya sendiri, agar kita lebih baik ke depannya dan lebih lagi perhatian terhadap ilmu agama ini. Itulah mutiara yang terabaikan pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan dalam hadis tersebut terlebihnya kepada ilmu agama ya. Tapi wallahu taala alam ya, apakah ilmu dunia itu masuk ke dalam hadis kepada pengertian itu atau tidak? Untuk lebih jelasnya mungkin saya perlu menelaah kembali Pak ya, agar tidak salah atau keliru dalam menjawab ya. Saya takut juga Pak kalau menjawab tanpa ilmu ya. Jadi insyaallah untuk lebih jelasnya insyaallah nanti pertemuan selanjutnya akan kami jawab ya, biar tidak salah ya. Wallahu taala alam. Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Betul. Tetapi ada yang hilang dari doa itu. Yang hilang dari doa itu makanya tadi asyhadu alla ilaha illallah saya enggak pasti itu kalau 8 pintu surga. Tapi kalau ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina ya wa ja'alni minal mutatahhirin, itu betul 8 pintu surga. Ya. Jadi ada doa tambahannya Pak. Kalau menurut riwayat Tirmidzi ini yang saya buka nih langsung dari hadisnya begitu Pak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Nah, ini benar dibukakan 8 pintu surga. Kalau yang tadi asyhadu alla ilaha illallah itu saya kurang pasti gitu. Ya, karena yang saya tahu ada tambahannya Allahumma itu ya. Nah, inilah makanya kita ketika menukil satu doa, menukil satu hadis, kita pastikan dulu nih bahwa penukilan kita itu benar. Ya, jangan sampai nanti kita sampaikan ternyata salah. Kita sampaikan ternyata hadisnya lemah. Kita sampaikan ternyata hadisnya palsu bahkan. Itu ngeri sekali Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saya paham maksud beliau gitu. Sebenarnya doa berwudu ada lagi yang lain Pak. Doa berwudu yang lain itu doanya subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan doa kafaratul majlis Pak. Itu ada doa setelah wudu yang lainnya. Ya. Jadi doa berwudu itu sebenarnya bukan cuma satu Pak. Ya, bukan cuma satu. Tapi yang umum tuh yang tadi. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga membacanya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin aja. Enggak dibuka dengan asyhadu alla
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita nggak buka dengan itu. Kita langsung Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, selayaknya doanya yang sempurna kita baca dengan yang tadi. Ya, dengan bacaan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang sempurna yang datang dari lafaz hadis di riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini yang ganjarannya 8 pintu surga, bahkan ia akan masuk lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Nah, itu betul. Jadi ini Pak penting juga untuk kita pahami tentang hal ini, ya. Jadi dalam berdoa Pak biasanya banyak pilihan, ya. Jadi kalau kita periksa hadis tuh banyak pilihannya. Ada lagi doa berwudu yang lain Pak sebenarnya, ya. Tapi nantilah kalau ada kesempatan, ya, kita pelan-pelan dulu Pak, ya. Nanti insya Allah pelan-pelan. Seperti doa ruku, bukan hanya subhana rabbiyal, ya, subhana rabbiyal apa? Adzim, ya. Ada lagi doa yang lainnya Pak, ya. Jadi banyak bacaan-bacaan, ya, itu mungkin terlebih terkait kepada masalah fikih. Jadi terakhir sebagai kesimpulan pada pagi hari ini Pak, jadilah kita orang-orang yang cinta dengan ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama kita, dan jadilah kita orang-orang yang teguh di atas ilmu sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan walaupun kita tidak paham tentang seluruh Islam, tapi ada bagian daripada agama ini yang kita paham, dan mudah-mudahan itu tanda Allah menghendaki kebaikan ke atas diri kita. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita Pak, ya. Walaupun jumlahnya tidak banyak yang datang pada pagi hari ini, tetapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kita faham, kita mengerti, dan insya Allah bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Itu yang lebih baiknya bagi kita. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian di kesempatan kali ini bisa menggerakkan dan memotivasi kita untuk dapat bukan sekedar mencari ilmu, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ilmu itu sebetulnya bisa didapatkan dengan cara lain seperti membaca atau kalau sekarang itu menonton kajian. Namun kita senantiasa menjadi orang yang meringankan langkah untuk menempuh dan hadir di majelis ilmu, karena hal itu merupakan sesuatu yang lebih afdol. Dan pada saat beliau memaparkan tentang definisi mengenai ilmu sendiri adalah pengetahuan tentang suatu perkara yang memang diketahui secara pasti. Baik, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.